Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Saifuddin, NIM 811419169. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel jurnal yang sudah saya buat dengan judul Akibat Hukum dari Transaksi Cryptocurrency yang Tidak Terdaftar oleh Bapepti pada Bursa Berjangka. Pada artikel jurnal ini akan membahas terkait pengaturan cryptocurrency di Indonesia, serta menganalisa akibat hukum dari transaksi cryptocurrency yang tidak terdaftar oleh Bapepti di Bursa Berjangka. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Salah satu peraturannya yaitu Peraturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto atau kripto aset di Bursa Berjangka. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi informasi di era yang sekarang ini berkembang dengan sangat pesat dan cepat, yang telah merembah ke segala bidang di seluruh belahan dunia. Berbagai inovasi-inovasi diciptakan untuk memudahkan segala urusan manusia, baik urusan untuk sehari-hari maupun urusan lain-lainnya. Seperti halnya dalam bidang pembayaran atau bertransaksi, di mana uang sebagai alat pembayaran yang telah mengalami berbagai revolusi, mulai dari uang tunai sebagai alat transaksi pada umumnya berevolusi menjadi pembayaran non-tunai, seperti cek, e-banking, e-money, hingga mata uang digital atau virtual currency atau yang biasa disebut dengan mata uang kripto, yang beberapa tahun belakangan ini ramai diperbincangkan di dalam masyarakat. Mata uang kripto atau cryptocurrency merupakan beberapa rangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah-tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial. Di Indonesia, kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang ini telah dijelaskan bahwa mata uang yang digunakan di Indonesia adalah rupiah, di mana mata uang rupiah ini merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Walau demikian, peredaran dan perdagangan kripto dapat dilakukan di Indonesia, namun bukan sebagai alat pembayaran atau uang digital, melainkan sebagai aset atau komoditi. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, transaksi kripto mengalami kenaikan yang sangat pesat. Per Juli 2021 mencapai 478,5 triliun, naik signifikan dari tahun 2020 yang angkanya masih di 65 triliun. Sedangkan untuk jumlah pelanggan kripto sudah mencapai 7,4 juta orang, padahal pada tahun 2020 jumlahnya masih 4 juta orang saja. Meningkatnya minat investor terhadap aset kripto di Indonesia berpotensi bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan, memanfaatkan antusiasme dan ketidaktahuan masyarakat sehingga penawaran investasi aset kripto ilegal pun bermunculan. Di Indonesia, tidak semua aset kripto dapat diperdagangkan secara bebas karena ada ketentuan terkait pendaftaran cryptocurrency pada bursa berjangka di Bapepti. Begitu pula dengan pelaksanaannya, karena akan diawasi oleh Bapepti yang bertugas membina, mengembangkan, dan mengawasi perdagangan berjangka, yang dimana diatur dalam Peraturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Adanya pengaturan teknis ini adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency, yang mana dalam perdagangan cryptocurrency harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bapepti dengan mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya pencucian uang dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Adapun mekanisme dan persyaratan penyelenggaraan perdagangan akan ditampilkan sebagai berikut.
dengan berbagai mekanisme dan persyaratan penyelenggaraan perdagangan yang telah diatur dalam Peraturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, menandakan bahwa pemerintah telah berupaya untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan kepastian hukum terhadap uang kripto serta mekanisme yang benar pada transaksi aset kripto, sehingga dapat terhindar dari transaksi ilegal yang berisiko terjadinya penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme, serta profiliasi senjata pemusnah massal yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Pada pembahasan selanjutnya yaitu akibat hukum dari transaksi cryptocurrency yang tidak terdaftar oleh Bapepti pada bursa berjangka. Pada dasarnya pada setiap transaksi selalu ada perjanjian atau kontrak. Adapun dalam sebuah kontrak harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam kaitannya dengan transaksi cryptocurrency yang tidak terdaftar oleh Bapepti, maka pada persyaratan kesepakatan dalam transaksi ini memerlukan tanda tangan digital menggunakan private key agar dapat diverifikasi oleh pemilik aset dengan menggunakan kunci publik pengirim. Maka dengan adanya tanda tangan private key tersebut, maka pihak sepakat untuk membuat perjanjian dalam jual beli aset kripto, sehingga transaksi dapat diproses ke dalam blockchain. Pada syarat kecakapan, dalam setiap jenis aset kripto memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri terkait batasan umur untuk melakukan transaksi. Walau demikian, dari beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Luna memberikan batasan umur 18 tahun. Selanjutnya, pada syarat suatu hal tertentu. Pada dasarnya dalam transaksi cryptocurrency, aset kripto merupakan objek dalam kontrak transaksi. Akan tetapi, dalam hal transaksi aset kripto yang tidak terdaftar oleh Bapepti pada bursa berjangka, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi syarat ini. Karena aset kripto yang tidak terdaftar oleh Bapepti pada bursa berjangka tidak dapat diperdagangkan di Indonesia. Syarat terakhir yaitu suatu sebab yang halal. Dalam pasal 1337 BW menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Pada transaksi aset kripto yang tidak terdaftar oleh Bapepti pada bursa berjangka, maka tidak dapat memenuhi syarat ini, karena transaksi aset kripto yang diperbolehkan di Indonesia hanya pada aset kripto yang telah terdaftar oleh Bapepti pada bursa berjangka. Jadi, dikarenakan transaksi aset kripto yang tidak terdaftar oleh Bapepti pada bursa berjangka tidak memenuhi syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, atau disebut juga syarat objektif, maka dalam hal transaksi ini berakibat pada batal demi hukum. Sehingga dalam hal ini transaksi cryptocurrency yang tidak terdaftar oleh Bapepti pada bursa berjangka dianggap tidak ada atau tidak pernah ada, yang berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum, sehingga segala risiko yang terjadi menjadi milik investor sepenuhnya. Baik, mungkin demikian pembahasan artikel jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.